Mary Thomas lahir pada tanggal 17 Februari 1896 di Minahasa, Sulawesi Utara. Ia merupakan dokter perempuan pertama di Indonesia lulusan Stovia, atau Sekolah Kedokteran pada masa Hindia Belanda yang saat ini dikenal sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada awal abad 20, dokter-dokter lulusan Stovia merupakan pionir dalam bidang penelitian kedokteran di Indonesia. Melalui Stovia, semangat kebangkitan nasional terbentuk dan pada masa itu dikenal juga sebagai masa kebangkitan nasional. Masa yang sangat penting bagi pendidikan kedokteran di Indonesia. Pada awalnya, Sekolah Kedokteran Stovia hanya menerima murid laki-laki saja. Namun, pada tahun 1912, Mary Thomas, perempuan asal Sulawesi Utara, menjadi satu-satunya murid perempuan di antara 180 murid laki-laki. Tidak hanya itu, dia juga merupakan perempuan pertama di Indonesia yang masuk ke sekolah kedokteran. Barulah setelah 2 tahun kemudian, Anna Waro yang juga berasal dari Minahasa bersekolah di Stovia. Mary dan Anna kemudian menjadi teman dekat. Masuknya Mary Thomas ke Stovia tidak lepas dari peran Aletta Jacob, yang juga merupakan dokter perempuan pertama di Belanda. Ketika sedang melakukan tur keliling dunia, Aletta Jacob mengunjungi Batavia pada tanggal 18 April 1912. Ia mendesak Gubernur Jenderal Belanda yang pada saat itu menjabat agar mengizinkan perempuan Bumiputra untuk mendaftar dan memperoleh pendidikan kedokteran di Stovia. Sementara itu, dikutip dari media Belanda, berdasarkan surat-surat perjalanan Aletta Jacob, menunjukkan betapa sulitnya penerimaan perempuan pribumi Indonesia di pelatihan medis ataupun sekolah kedokteran. Padahal di berbagai rumah sakit, banyak pasien perempuan membutuhkan penanganan khusus dari tenaga medis perempuan. Aletta Jacob mendesak pihak penguasa agar tidak menyulitkan kaum perempuan untuk mendaftar ke Stovia. Desakan tersebut akhirnya membuahkan hasil. Mary Thomas berhasil masuk ke Stovia dengan mendapat dukungan beasiswa dari Sofia. Sofia merupakan lembaga perkumpulan yang membentuk dana studi untuk pendidikan dokter perempuan Hindia. Mary Thomas lulus dari Stovia pada tahun 1922. Ia bekerja di rumah sakit yang saat ini dikenal dengan nama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ia merupakan yang pertama mendapatkan gelar Indisch Arts atau dokter Hindia. Semasa kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya, karena ayahnya adalah seorang tentara yang kerap dipindah tugaskan ke beberapa tempat. Hal itu pula yang membuat ia sering berpindah-pindah sekolah. Di Stovia, Mary Thomas bertemu seorang pemuda asal Sumatera bernama Muhammad Yusuf. Mereka duduk di kelas yang sama dan lulus pada waktu yang bersamaan pula. Setelah beberapa tahun lulus, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah pada tanggal 16 Maret 1929. Mary Thomas kemudian pindah ke Padang, tempat asal suaminya. Di Padang, ia menduduki jabatan pelayanan kesehatan masyarakat di sebuah rumah sakit di sana. Ia menjadi dokter pertama yang memperkenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia, seperti IUD. Ia juga dikenal sebagai sosok dokter yang murah hati, bahkan memberikan pelayanan medis kepada mereka yang tidak mampu membayar. Setelah menetap beberapa tahun di Padang, ia kembali ke Batavia. Di Batavia, ia menjadi anggota Partai Persatuan Minahasa. Pada tahun 1950, Mary Thomas kembali ke Sumatera Barat. Di Bukit Tinggi, ia mendirikan sekolah kebidanan. Sekolah tersebut merupakan yang pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia. Selama menjadi dokter, ia sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Tidak hanya itu, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia. Pada tanggal 29 Oktober 1966, dokter perempuan pertama ini meninggal secara tidak terduga setelah mengalami pendarahan otak. Ia dimakamkan di Bukit Tinggi. Hingga akhir hayatnya, di usia 70 tahun, Mary Thomas terus bekerja di rumah sakit dan mengabdikan dirinya sebagai dokter.